menyerahkan putramu Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib bagi kami semua, sehingga kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur mempunyai gembala yang baik seperti Engkau. Engkau menuntun kami, membaringkan kami di padang yang berumpu hijau, menuntun kami, membimbing kami ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kami. Dan sekalipun kami berjalan di lembah yang kelam, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi-Mu karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau tolong membuka mata rohani kami, sehingga kami boleh semakin mengenal betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi, dan betapa dalamnya kasih-Mu bagi kami, dan bisa mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Terima kasih Tuhan, karena itulah tujuan kami datang ke tempat ini, untuk lebih mengenal-Mu, sehingga kami Tuhan boleh diperlengkapi Tuhan dalam pelayanan Kau percayakan kepada kami. Kami bersyukur Engkau telah pimpin session demi session hingga pada saat hari ini Tuhan, pada saat pagi hari ini. Dan kami juga Tuhan merindukan anugerah-Mu selalu Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan, curahkan anugerah-Mu, curahkan kasih-Mu dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu di tempat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tolong membuka Alkitab saudara ke kitab Kejadian pasal 16. Would you write down verse here? Kejadian pasal 16. Genesis 16, verses 7 through 12. Dari ayatnya yang ke-7 sampai dengan 12. Kejadian 16 ayat 7 sampai 12. Would you read verse 7 through 10? Ya, saya akan baca dari ayat 7 sampai ayat 10. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. And you continue 11, 12, 13. Ya, saya akan lanjutkan sampai 13. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El-Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Okay. Now, in the Old Testament, dalam Perjanjian Lama, there is a expression, the angel of the Lord. Iya, ada sebuah ungkapan malaikat Tuhan. When the angel of the Lord appears, you have to think, whether that is Jesus or angel. Iya, ketika kita menemukan kata malaikat Tuhan di dalam Perjanjian Lama, kita perlu berpikir apakah malaikat Tuhan ini merujuk kepada malaikat yang sebenarnya atau Yesus sendiri, Tuhan sendiri. How do we define? You look at the story back in the front story and inside the story. Ya, jadi bagaimanakah kita bisa menyimpulkan
apakah itu malaikat atau Tuhan sendiri, kita perlu melihat keseluruhan konteks, bukan hanya ayat itu saja, satu ayat sendiri. This is what we said in theological term is a context study. Ya, inilah yang disebut dengan belajar secara konteks. Okay, let us study together. We will see whether that is Jesus or angel. Ya, jadi mari kita akan belajar melalui konteks ini, apakah ini merujuk kepada Yesus atau malaikat. Okay, since you are all pastors, we just study together and you teach your people exactly the same way as we do. Ya, sebagaimana saudara semua di tempat ini adalah pendeta, jadi kita perlu mengerti dan dengan jelas dan sehingga kita juga bisa mengajar kepada orang lain. Now here, the angel of the Lord appeared to Hagar. Ya, di sini malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Hagar. Okay, so in verse 7, Dalam ayat 7, would you highlight tolong garis bawahi the angel of the Lord? malaikat Tuhan. Always you go back to your Bible, you highlight, you underline Iya, that. kita kembali melihat Alkitab kita dalam ayat 7, That's malaikat Tuhan, dan that's tolong the- garis bawahi malaikat Tuhan. Yeah, underline. All I do that. You look at my Bible. Yeah. Always underline. Saya sendiri selalu menggaris bawahi dalam Alkitab saya. If you don't underline it, you will forget. Jika saudara tidak menggaris bawahi, saudara akan cepat lupa. You look at my Bible. Iya, tolong lihat Alkitab saya. Every page I have underlined. Iya, Not all, but setiap halaman important saya word. selalu ada yang saya garis Important bawahi. word. Tidak semua kalimat saya garis bawahi, hanya kata-kata penting saja. So and you underline the angel of the Lord. Jadi Okay? tolong garis bawahi malaikat Tuhan. And then you go back to verse 10. Dan sekarang kita melihat ayat 10. Verse 10. Ayat 10. Then you read verse 10 again. You read verse 10 and then tell me who the angel of the Lord. Iya, tolong baca sekali lagi ayat 10. Dan siapakah yang dimaksud dengan malaikat Tuhan di sini? Huh? Jesus, you're right. Iya, Yesus. You read it again. You read it again. Ya, saya akan baca sekali lagi ayat 10. Just read. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Over here, who is it angel or Jesus? Apakah ini malaikat atau Yesus? Jesus. Yesus. How do you know? Bagaimana saudara tahu? Angel cannot multiply his descendant. Iya, malaikat tidak bisa melipat gandakan keturunan manusia. Okay? If it's an angel, the sentence should have said this: Lord told me that He is going to multiply your descendant. Jika ini merujuk kepada malaikat, seharusnya dia berkata, Tuhan berkata kepadaku seperti ini, untuk menyampaikan kepadamu seperti ini. Right? Ya, seperti Gabriel ya, yang datang kepada Maria, dia mengatakan Tuhan berkata seperti ini. Jadi kalau ini benar-benar malaikat, seharusnya dia berkata, Tuhan berkata bahwa keturunanmu akan seperti ini. Itu maksudnya. Tapi di sini malaikat Tuhan sendiri yang mengatakan ya, yang langsung mengatakan kepada Hagar. Then how we know? Terus Over bagaimana here. kita tahu bahwa ini adalah Tuhan? Look at verse 13. Ya, kita melihat dalam ayat 13. Read it. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roi. Sebab katanya, Yeah, stop right there. Hagar knew that is not the angel. Yeah. Hagar knew that was Jehovah God. ya, Hagar mengetahui bahwa ini bukanlah malaikat. Dia tahu bahwa ini adalah Allah Jehovah. You see? You pastors, if you teach something wrong, then you are false prophet. Ya, saudara sebagai pendeta, jikalau saudara mengajarkan hal yang salah, ini adalah bisa dikatakan, If you say that angel of the Lord is angel, then Jesus will be unhappy. ya, jika saudara mengatakan bahwa ini adalah malaikat,
maka Yesus tidak akan senang mendengar hal seperti ini. Now here, then how Jesus appears as a angel? Ya, jadi bagaimanakah Tuhan menampakkan atau menyatakan dirinya sebagai malaikat Tuhan? Is that possible? Apakah ini mungkin? Yes. Ya, Our God is Almighty God. ya, Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. He can turn into any form. Ia bisa saja menyatakan dirinya dalam bentuk apapun atau wujud apapun. You know, during the 40 years of wilderness life, Jesus often appeared to Israelis as the rock. Iya, selama 40 tahun perjalanan bangsa Israel di padang gurun, Yesus seringkali menyatakan dirinya kepada bangsa Israel dalam bentuk batu karang. How do you know? Bagaimana Where saudara in the tahu di mana dicatat dalam Alkitab? Where? Di mana? That's why I say memorize it, memorize it. Itu sebabnya selalu saya katakan hafal. I memorized it, that's why I can tell you. Iya, saya sendiri menghafal, maka saya bisa secara langsung menyampaikan kepada saudara. I was not there at the time. Yeah, I was not there with Moses. Iya, saya tidak ada bersama Musa pada waktu itu. As a teacher, I memorize all Ya, this. sebagai pengajar saya menghafal semua ini. Whatever issue comes to me here, I memorize all. That's why I can answer to you. Ya, apa saja yang saya dengar, saya berusaha untuk menghafal sehingga saya bisa menyampaikan kepada saudara. Okay. 1 Corinthians 1 Korintus chapter 10, 1 Korintus pasal 10. you just read verses 1 through 4. Chapter 10. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4. Read. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Okay, see, Jesus was transformed him into the rock. Ya, di sini Yesus menampakkan dirinya dalam wujud batu. Okay, that's why in the Old Testament there are about 100 names of Jesus Christ. Itu sebabnya mengapa dalam perjanjian lama ada sekitar 100 nama yang dikenakan untuk Yesus. Jesus sometimes turned himself into, say, shelter. Ya, Yesus terkadang menyatakan dirinya sebagai tempat perlindungan. Sometimes he said, I am the lily of valley. Ya, dia juga mengatakan bahwa ia adalah bunga bakung yang di lembah. Sometimes he appeared as a human being. Ya, terkadang dia menampakkan dirinya dalam bentuk manusia. Temporarily he appeared like that. Ya, hanya untuk sementara saja. Now let's look at Genesis chapter Ya, 18. mari kita melihat 18, Kejadian the pasal question. 18 yang tadi Bapak tanyakan. Kejadian pasal 18. Would you say this? Jerusalem. Yerusalem, Hebron. ini adalah map atau peta negara Israel. Beersheba. Yerusalem di sini Hebron, Beersheba. Beersheba,
Ya, Beersheba. Beersheba. See, when you teach, you should teach with the visualizations, like pictures. Iya, ketika saudara mengajar itu sangat bagus kalau saudara bisa mengajar dengan cara seperti ini yang orang bisa bayangkan. Jadi kalau ada makna seperti ini, saudara bisa membayangkan di mana Yerusalem, di mana Hebron, di mana Beersheba, dan ya tempat-tempat yang lain seperti itu, sehingga mereka memiliki gambaran tentang apa yang kita sampaikan. That's why your church needs board like this. Iya, karena itu di gereja saudara juga perlu papan tulis seperti ini. Without the board, the people do not know. Iya, tanpa papan tulis seperti ini, orang-orang tidak akan mengerti walaupun kita jelaskan. This board is more important than this. Iya, papan tulis ini lebih penting daripada mimbar sana. You think this is more important? Saudara mungkin berpikir bahwa mimbar ini lebih penting daripada papan tulis ini? No, it's not. Bukan. This is more important. Ini yang lebih penting. What if in this seminar, without board, I just stand like this and talking to you? Ya, coba saudara bayangkan kalau papan tulis ini tidak ada, hanya ada mimbar, walaupun saya bicara sepanjang hari, mungkin saudara kurang bisa mengerti. As soon as you go back your church, you buy board. Iya, setelah saudara kembali ke gereja saudara, tolong belikan papan tulis. And you teach exactly what you learned from me. Iya, dan saudara bisa mengajar persis sama seperti saya telah mengajar ke saudara. Whatever LCD, whatever. But I don't use LCD. I use this board. Iya, saya tidak menggunakan LCD, saya menggunakan papan tulis. Apa yang dimaksud dengan LCD itu istilah atau memang pakai LCD? Oh, proyektor. I know projector, but I don't use projector. Iya, biasanya saya tidak menggunakan proyektor, saya lebih suka papan tulis, menggunakan papan tulis. Korea is the world best IT country. Iya, Korea sebenarnya itu adalah negara apa ya, bisa dikatakan teknologinya yang sudah canggih. But I don't use that. Tapi saya sendiri tidak menggunakan LCD, proyektor. Which one is better, projector and this? Mana yang lebih penting, proyektor atau papan tulis? This is better. Ini lebih baik. Now, I'm talking to you Genesis 18 story. Ya, Genesis 18. ya, saya sedang menjelaskan kepada saudara itu peristiwa yang terdapat dalam Kejadian pasal 18. See, all these stories are related to this map here, map. Ya, semua peristiwa yang terdapat dalam Kejadian pasal 18 ini berkaitan dengan peta ini. That's why you have to draw a map. Itu sebabnya saudara perlu juga menggambar peta ini. Abraham at the time in 18, Abraham stayed in here Hebron. Ya, peristiwa yang kita baca dalam pasal 18 ini, waktu ini Abraham tinggal di Hebron. Hebron has another name called Mamre. Ya, Hebron memiliki nama lain yaitu Mamre. So you have to write down here Mamre. Iya, jadi tolong tulis Right here. nama lainnya yaitu Mamre. Mamre. Yeah.
So you have to memorize this. Mamre is Hebron. Ya, jadi saudara perlu menghafal bahwa Hebron itu adalah Mamre, itu adalah sama. Also, you have to memorize where is the Mamre. Saudara juga perlu menghafal di mana letaknya Mamre. Mamre is just the center. Hebron is, this is the Dead Sea. Ini adalah Laut Mati. Middle point right here. Ya, dan di sini adalah Hebron di tengah-tengah. And the middle between Beersheba and Jerusalem. Iya, Hebron itu terletak di antara Jerusalem dan Beersheba. So you have to memorize Jerusalem. Jerusalem is about 27 kilometers. Ya, from the Jerusalem top itu of this. berjarak sekitar 27 km ke Laut Mati. So you have to memorize all this. Iya, saudara perlu menghafal semua ini. Okay. Now when here and this is the Dead Sea. Ya, ini adalah Laut Mati. At the bottom of that sea, that's a Sodom and Gomorrah. Ya, di bawah Laut Mati ini terletak Sodom dan Gomora. Okay. So now you have a picture here. Iya, saudara sekarang memiliki gambaran. Now Jesus visited Abraham in Mamre Ya, Yesus menampakkan diri kepada Abraham di Mamre. to destroy the Sodom. Ya, untuk menghancurkan atau membinasakan kota Sodom. That's the story. Is Genesis 18 and 19 story. Ya, inilah peristiwa yang terdapat dalam Kejadian pasal 18 dan pasal 19. Okay. Now you have the picture now. Ya, saudara sekarang sudah memiliki gambaran ini. Okay. Now you open your Bible. Ya, kita buka Alkitab. Now you open your Bible. You read verse 1 first. Verse 1 and Iya. 2. Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Now here it appears, you underline that. Tolong garis bawahi. 3 men. 3 orang. 3 men appears. You underline. Iya, tolong garis bawahi dalam ayat 2, 3 orang. Make your Bible dirty. Iya, tolong buat Alkitab saudara kotor. Okay? 3 men. Iya, 3 orang. What verse is it? Dalam ayat berapa? Verse 2. Ya, ayat 2. Yeah. 3 men. 3 orang. Now, Abraham saw 3 men Ya, visiting him. Abraham melihat ada 3 orang datang untuk mengunjungi dia. So Abraham treated them a nice lunch together. Iya, Abraham menjamu makan siang kepada 3 orang ini. And later, Abraham discovered 2 of them are angels, one is Jesus Christ. Iya, kemudian setelah ini Abraham mengetahui bahwa dari antara 3 orang ini 2 orang malaikat dan satunya adalah Yesus. Okay, now let's read the story there. Iya, mari And kita you will baca know. cerita selanjutnya. Over here, just to read, just to read verse 8. From all the way verse to 15. Verse 8. verse 8. Ya, dari ayat 8 sampai 15 masih dalam pasal yang sama, pasal 18 ayat 8 sampai 15. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana." Stop there. You see it in verse 9. You turn verse 9. Iya, dalam ayat 9. Verse 9 say, they, say that they, you have they there. They spoke to Abraham. They said to Abraham, verse 9.
Yes. Just tell them. Di sini dikatakan lalu kata mereka. Di sini ada kata mereka. So then they means of how many of them? Mereka itu artinya ada berapa orang? 3, they said. Ya, 3 orang. Yeah, they said 3 of them to Abraham that, where is your wife? Ya, dan bertanya kepada Abraham, di manakah Sarah istrimu? And Abraham said, behold, she is in the tent. He said. Ya, dan Abraham menjawab, ada dalam kemah. Then verse 10, look at verse 10. Ya, selanjutnya ayat 10. In verse 10, he said, now you circle that, you Ya, underline. di sini He. dikatakan dan firman-Nya. We Kalau have kita to- melihat di sini N huruf besar, We have to find out who he is. ya, jadi kita perlu mengetahui siapakah yang dimaksud dengan nya di sini. And he said this, Dan dia berkata seperti itu, seperti ini. I will surely return to you at this time next year, and Sarah your wife shall have a son. And Sarah was listening at the door, and she was behind him. Iya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. And verse 11 here, Dan ayat 11, you read verse 11. adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. And verse 12, Ayat 12, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berakhirkah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? verse 13. Ayat 13, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? It's a verse 13 is a key here. Ya, ayat 13 adalah ayat kunci di sini. Verse 13 said, the Jehovah, he said in here, Jehovah said, Iya, okay, Jehovah said to Abraham. di sini dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. And he said, and verse 14 is important. Verse 14, 14 juga penting. you read it. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. So now Jehovah said to Abraham, nothing is impossible. Ya, Jehovah berkata kepada Abraham, Huh? tidak ada sesuatu yang mustahil. And then I will come back, Dia berkata, aku akan kembali and your wife will have a baby. dan istrimu akan mempunyai anak. So now, all of a sudden, out of the 3 men, 1 man was Jesus. Ya, kita bisa melihat di sini satu dari antara tiga orang ini adalah Yesus. Okay? And you see, continuing all these discussions later, if we look at verse 16. Ya, kalau kita melihat selanjutnya dari cerita ini dalam ayat 16, Read verse 16. lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Now, here Jesus sent these 2 men to where? To Sodom. Ya, Yesus mengutus kedua orang tadi itu ke Sodom, To destroy Sodom. ya, untuk membinasakan kota Sodom. Then you look at chapter 19 verse 1. Jadi saudara tolong lihat ayat pasal 19 ayat 1. Read it. Pasal 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Those 2 men were who? Kedua orang ini siapa? That's Iya, angels. ini malaikat. Malaikat. Now, let's go back to chapter 18 here. Ya, kita kembali ke pasal 18. Just a little bit more. Ya, saya jelaskan sedikit lagi. Then now Abraham was
with Jesus. Ya, sekarang Abraham bersama-sama dengan Yesus. Okay? It's starting right here. In starting verse 22, Abraham made a negotiation with Jesus. Ya, dimulai dari ayat 22, Abraham negosiasi dengan Yesus. He said this, you sent 2 angels to destroy Sodom, but my nephew Lot and family are here. Ya, Abraham berkata kepada Yesus, Tuhan, Engkau mau membinasakan kota Sodom, tapi Tuhan ada di sana keponakanku, yaitu Lot. So he said, would you save the city? Tuhan, apakah Engkau mau menyelamatkan kota ini? He said, what if there are 50 righteous people in the city? Would you save the city? Ya, Abraham bertanya kepada Yesus, bagaimana jika ada 15 orang yang benar di kota Sodom dan Gomora? Apakah Engkau remember the akan story? menghancurkan kota itu? And said, 50? No. How about 45? Maksudnya 50 orang, bukan 15 orang. How about Tuhan 30? katakan tidak, jika ada 50 orang yang benar di kota Sodom How dan about Gomora, 20? saya tidak akan menghancurkan, membinasakan How about kota itu. 10? Dan terus Abraham bertanya sampai 10. You see that negotiation? Iya, kita bisa melihat di sini bagaimana Abraham bernegosiasi dengan Yesus. Now here. Yesterday we studied. First day, Abraham had a meeting with Jesus. Iya, kemarin kita telah belajar bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada Abraham di dalam perjanjian lama. Who said? Jesus said. Siapa yang mengatakan? Yesus sendiri. Jesus said, I had a meeting with Abraham. Ya, Yesus sendiri berkata dalam perjanjian baru dalam kitab Yohanes bahwa dia telah bersama-sama dengan Abraham. Where is the Bible? Di mana dalam Alkitab? We studied that. Where? Ya, kita kemarin telah belajar di mana Yesus berkata seperti itu. You have forgotten. Ya, saudara sudah lupa? You see here? You have all forgotten. Iya, semua sudah lupa. No need for seminar. Ya, tidak butuh seminar lagi. You see, that's why you are not writing down, you are not memorizing, that's why. Ya, karena saudara tidak menulis dan menghafal sehingga mudah lupa. How can you teach others? Ya, bagaimana kita bisa mengajar orang lain kalau kita tidak menghafal? John chapter Yohanes pasal 8, 8 56, ayat 57. Yohanes pasal 8 ayat 57 56 all the way to 59. sampai 59. Yohanes pasal 8 ayat 57 sampai 59. Read. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. You have that? You read the story? Maybe from 56 here, I think. 56. Yes. Maaf, mulai ayat 56, bukan 57. Dalam ayat 56, saya akan baca ayat 56 saja. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Continue reading. Yeah, I finished already. Okay. 57 to 59. That makes sense to you? Gimana? Udah bisa mengerti ya kaitannya Yohanes pasal 8 ayat 56 ini dengan tadi peristiwa Abraham bertemu dengan Tuhan dalam Kejadian pasal 18. So that is not angel. Ya, jadi malaikat yang menyatakan diri atau menampakkan diri kepada Abraham, salah satu diantaranya itu adalah Yesus sendiri, dan duanya adalah malaikat. How about Moses? Bagaimana dengan Musa? You want to take a look at Moses just a quick here? Ya, Exodus chapter 3. ya, coba sebentar kita melihat kepada Musa dalam Keluaran pasal 3. Just to read chapter 3 verses 1 through all the way 6. Ya, Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 6. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 6. Instead of that, just all the way
all the way to 10. Just Ya, read it. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai Just 10. tell them, as you will read, you know what the angel of the Lord, who is the angel of the Lord. You can see that. Ya, sebagaimana kita membaca Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 10 ini, kita akan bisa mengerti bahwa malaikat Tuhan itu menunjuk kepada malaikat atau Tuhan sendiri. Ya, kita akan baca dari ayat So I 1. don't have to explain to you. Ya, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi kepada saudara apakah ini malaikat atau Tuhan Yesus. Yeah. Just to read it Yeah. from verse 1 to 10. Ya, saya akan baca dari ayat 1 sampai 10. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. You see now here, it looks like the angel of the Lord, the angel spoke to Moses. Ya, sepertinya ini malaikat Tuhan yang berbicara kepada Musa, But that is not angel. tetapi ini bukan malaikat. Who is that? Siapakah ini? Jesus. That's why you say, look at verse 8 here. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat 8, Verse 8, I will come down, he said. dikatakan aku telah turun. I will come down and deliver your people. Iya, aku telah turun untuk melepaskan mereka. And then verse 10 then, Dan ayat 10, I will send you to King Pharaoh. aku mengutus engkau kepada Firaun. Now, see, and actually Jehovah God appears to Moses. Okay? Jehovah God sent Moses to King Pharaoh like Ya, di sini Tuhan Yesus sendirilah yang mengutus Musa kepada Firaun. So that Jehovah God is who? Iya, Allah Yehova ini siapa? Jesus. Yesus. Okay? That's clear to you? Your Jelas. question? More question? Masih ada pertanyaan lagi? Kalau masalah yang ini kami semua sudah mengerti sejak keterangan dari kemarin. Yang jadi pertanyaan ini, kenapa di Alkitab ini tidak ditulis Tuhan Allah atau Yehova, ya Elohim, tetapi kok ditulis malaikat Allah? Kan harusnya di Alkitab ini kalau harus lebih tepatnya lagi kan ditulis Tuhan Allah. Okay, good. That's good. Because Jesus, when angel of the Lord means Jesus already incarnated as a human form. It looks like angel but man. Iya, ini alasannya karena Yesus telah berinkarnasi dalam bentuk malaikat atau manusia, sehingga digunakan kata malaikat. Jesus temporarily
appeared as a human being. Ya, Yesus untuk sementara waktu menampakkan dirinya dalam rupa manusia atau dalam diri manusia. You see here, you open Hebrews chapter 13. Ya, coba membuka Ibrani pasal 13. Hebrews chapter 13 verse 2. Ibrani pasal 13 ayat 2. Read it. Ibrani pasal 13 ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. You underline that. Ya, tolong garis bawahi malaikat-malaikat. Many times, angel incarnated into human. Ya, seringkali malaikat berinkarnasi dalam bentuk manusia. Okay? So Jesus, He is omnipresence. Jesus, don't forget that. Omnipresence or He omnipotent. is everywhere. Yesus adalah Allah yang maha hadir. Dia hadir di mana-mana. Don't forget that Jesus is not limited Himself over the Yeah. third heaven. Jangan lupa, jangan pikir bahwa Yesus hanya ada di surga tingkat ketiga. He can change Himself any form He wants. Ya, Yesus bisa saja mengubah dirinya dalam bentuk apapun yang Dia inginkan. He can be everywhere if He wants to be there at the same time. Ya, Yesus bisa saja berada dimanapun kalau Dia kehendaki. Jesus is here in Indonesia here. At the same time, He is in America, in Europe, and Korea, and Japan. Ya, Yesus saat ini ada di Indonesia, tetapi pada waktu yang sama Dia juga ada di Jepang, di Amerika, dan di negara lain. Don't try to minimize Jesus within your own understanding, your head. Jadi jangan mengecilkan itu tentang Yesus Kristus, keberadaan Yesus Kristus. Okay, gentlemen? That's why when poor man passing around asking for money, it could be an angel. Ya, itu sebabnya ketika ada pengemis atau peminta-minta lewat, itu bisa saja malaikat. Malaikat. Tapi di Indonesia ya gimana ya? Kalau di Korea jarang peminta-minta ya. Jadi Listen, it could be an angel, or it could be a Jesus. ya, bisa saja itu malaikat dan bisa saja Yesus. Tidak ada yang tahu. That's why when you're passing around, okay, when poor people asking for money, you give money. Itu sebabnya ketika ada pengemis atau peminta-minta lewat di hadapan saudara, berikan saja That's walaupun a sedikit. Christian. That's a Christian. Itulah sikap orang Kristen. Whenever I travel poor countries, I just say one man approaching me, give me money. I just give him money because it could be Jesus. Kapanpun saya berkeliling beritakan firman Tuhan ke negara-negara lain, ketika ada orang atau peminta-minta lewat di hadapan saya selalu berikan uang karena saya tidak tahu, bisa saja itu malaikat atau Yesus. You say I'm a holy pastor, and poor man said like that. Iya, saudara menganggap diri saudara berpikir sebagai pendeta, tapi ada orang atau pengemis lewat depan saudara, tapi saudara berpikir tidak perlu. Do you know Good Samaritan story? Nah, saudara tentu tahu ya cerita tentang orang Samaria yang baik hati. You know, Jesus said that on the road to Jericho, one man was sick and lay on the roadside. Levites passing. Iya. And Good Samaritans gave him money. Iya, Yesus menjelaskan sebuah cerita tentang seorang yang sedang dalam perjalanan ke sebuah kota, tetapi orang itu dalam perjalanannya ditodong dan dipukuli sampai babak belur. Tetapi pada waktu itu ada seorang Lewi lewat, dia tidak mau membantu, dia hanya lewat saja. Begitu juga dengan seorang imam, hanya lewat saja. That man should be Jesus Christ. That Iya. sick man. Orang sakit, orang tersebut yang dianiaya tersebut bisa saja Yesus Kristus. Are you filled with the Holy Spirit? Apakah saudara penuh dengan Roh Kudus? When you are filled with the Holy Spirit, you can see that man is Jesus. You can see that. Ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara bisa melihat You can see that poor orang man is itu adalah angel. Yesus, orang itu adalah malaikat. That is a spiritual fullness. Itu adalah kepenuhan rohani. That is a truly a Pentecostals. Iya, ini adalah Pentakosta.
Not dancing and hallelujah, hallelujah. That's not. Ya bukan That's hanya not Pentecostal. ya bukan hanya menari-nari atau melompat-lompat. Dancing hallelujah. Oh, then poor people come, they don't look at it. Iya, saudara melompat-lompat pun, tetapi ketika ada pengemis lewat, ada saudara-saudara tidak peduli, ini tidak ada artinya. Some more question? Asking him. Ya, kalau masih ada pertanyaan, silakan. More? Okay, come. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya diberkati Tuhan lewat pengajaran seminar pada pagi hari ini. Masih berkisar dalam kitab Kejadian. Dan saya mohon penjelasan di dalam kepercayaan kita orang Kristiani khususnya, bahwa yang dipersembahkan Abraham itu adalah Ishak dalam kitab Kejadian dan diganti oleh domba. Lalu di dalam pengajaran lain, dalam agama lain, mereka dipersembahkan ada Ismail. But in the other religion teaching, they say that the son that Abraham offered is not Isaac but Ismail. Oleh sebab itu saya minta penjelasan dari mana mereka mengambil ayat-ayat untuk dapat kita mengerti semuanya. Where they get the verses to support their Terima kasih. mungkin Pak Umar aja. Okay, you translate. Tapi Umar enggak. Okay. Quran, around 80% of Quran Sekitar 80% dari isi Al-Quran borrowed from the Bible. diambil dari Alkitab. Okay, but Muhammad was evangelized by, at the time, in Syrian monk. Tetapi Muhammad pada waktu itu diinjili oleh seorang Syria. And at the time, those Syrian monk, Syria itu Syria. Syrian. His wife was a businesswoman. Iya, So he istri orang traveled- Syria ini adalah pekerjaannya adalah mungkin pedagang atau orang bisnis. So they traveled to Syria for business purposes. Jadi mereka pergi ke Syria untuk tujuan bisnis. So he learned the Christianity from Syrian Christians, but at the time the Syrian Christians had a so-called Arianism. You know Arianism? Muhammad travel to Syria. Huh? Muhammad travel to. Yeah, with his wife. Yes. He learned Christianity there. Jadi Muhammad dan istrinya pergi ke Syria, dan di sana mereka belajar tentang kekristenan dari seorang yang menganut ajaran Arianisme. The Arianism means that Arianisme artinya there is only one Father God. Jesus is a man, not a God. Jadi ajaran Arianisme ini mereka percaya pada Allah Bapa saja. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. So he understood Christianity is only one Father God Christianity. Jadi Muhammad mengerti atau menangkap bahwa Allah kekristenan itu hanya Allah Bapa saja, hanya satu Allah. And also when he came back to his hometown, there was many Jewish people lived in that Saudi Arabia. Jewish people. When he met His hometown area, there are many. When di kampung halamannya juga ada banyak orang Yahudi. there was a Jewish people believe in only Father God alone. Dan orang Yahudi juga mereka percaya hanya kepada Allah Bapa saja. So he was trained by Father God alone, Christianity and Judaism. No Jesus. Jadi Muhammad ini dipengaruhi oleh ajaran Arianisme tadi yang hanya percaya kepada Allah Bapa, tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, dan juga ajaran agama Yahudi yang mempercayai hanya Allah Bapa saja Allah.
And he studied the Bible through ear. Ya, jadi Muhammad belajar Alkitab. Also he studied at the time New Testament too. Ya, pada waktu itu juga dia belajar Perjanjian Baru. When he wrote Quran, he just wrote Old Testament and New Testament stories, wrote as he has in his mind. He just wrote. Ya, ketika Muhammad menuliskan Al-Quran, dia menulis dengan apa yang dia ingat, dia sudah pelajari melalui Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. So as I read Quran, the stories in Old Testament, New Testament stories are very mixed up. Ya, ketika saya membaca Al-Quran, saya melihat bahwa cerita di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu bercampur dengan isi Al-Quran, isi Alkitab. Sometimes Abraham is 2000 years, right? BC 2000, remember? And Moses is BC 1005, and King David is 1000, okay? But times are upside down many times. Seperti kita sudah belajar di dalam Alkitab itu, Abraham itu berkisar tahun 2000, itu peristiwa Abraham, dan Raja Daud tahun 1500, Musa tahun 1500, Raja Daud tahun 1000. Tetapi dalam Al-Quran itu waktunya ini terbalik-balik. Now, why Ismail instead of Isaac? There is a reason behind. Iya, jadi mengapa mereka mengatakan bahwa Ismail lah yang dipersembahkan, bukan Ishak? Just erase that. I will tell you Ya, why this man is not writing. ya tolong You disalin. write this. Daud tahun 1000 sebelum Masehi, Yesus 4 sebelum Masehi. Jews, you put that. Yahudi, And Hebrews Ibrani, and Israelites. Israel, Put down Arabs. Arab. Okay. Ini masanya tahun 570 sampai 632 Masehi. Okay, you look at here. Ya, Just, perhatikan ke depan. As you know this, Abraham had 3 wives. Ya, seperti saudara telah tahu, Abraham memiliki 3 istri. From Sarah, here, Ya, Isaac, Jacob. Sarah, So here, Ishak, over here, Yakub, 12 sons of Jacob. dan Yakub memiliki 12 anak. We call Jews and Hebrews Ya, dan and kita menyebut Israelites. ke-12 anak Yakub itu Yahudi atau Ibrani atau Israel. But out of 12 sons, number 4 is who? Ya, tapi dari antara ke-12 anak Yakub, anak yang keempat itu bernama Yehuda. Yeah, Judah. Judah and David Ya, and Jesus. Yehuda, terus Okay. selanjutnya Daud dan Yesus. Okay. Now Hagar, okay, is Ishmael. Ya, Hagar itu melahirkan Ismail. Yeah. But Ishmael here also had 12 sons. Ismail memiliki 12 anak.
Genesis chapter 25, you will see that. Iya, itu saudara bisa menemukan dalam Kejadian pasal 25. The 12 sons. But second son, Kedar, Anak Ismail yang kedua bernama Kedar. is a Nebuchadnezzar. Dan keturunan dari Kedar ini selanjutnya itu Nebukadnezar itu pada tahun 600 sebelum Masehi. And Mohammed. Dan kemudian Muhammad itu lahir pada tahun 570. So the Mohammed thinks his ancestor is this Nebuchadnezzar and also Kedar and Ishmael. Jadi Muhammad berpikir bahwa dia adalah keturunan dari Nebukadnezar, Kedar dan Ismail. But Ishmael's 12 sons we call Arab. Iya, ke-12 anak Ismail ini disebut Arab. So here Jacob's 12 sons Jews, Ya, ke-12 anak Yakub itu Yahudi, Ishmael's 12 sons Arab. dan ke-12 anak Ismail itu disebut Arab. But later, after the death of Sarah, Keturah came to. Ya, tetapi setelah Sarah meninggal, Abraham menikah lagi dengan Keturah. And Keturah in Genesis chapter 25 had 6 sons. Ya, dan Keturah memiliki 6 anak. So now all these Ishmael's and Keturah's, Hagar's and Keturah's children called Arabs. Ya, jadi semua keturunan dari Hagar dan Keturah ini disebut Arab. Okay? Now when Muhammad heard about Isaac was sacrificed. Ya, ketika Muhammad mendengar bahwa Isa lah yang dikorbankan, He changed it. No, it's not Isaac. My father, Ishmael. ya dia mengubah dan dia berkata bukan Isa yang dikorbankan tapi Ismail yang He dikorbankan. changed it. Iya, dia mengubah. This is the way that he is a son of Abraham. Ya, dengan cara seperti ini dia bisa menjadi anak Abraham. So it changed there. Iya, jadi Okay? dia yang mengubah. Because of this genealogy. Yang karena bahasa Arabnya ada alasan mereka juga. I want to take. Yes, saya juga kebetulan saya dididik juga di pondok pesantren. Saya tahu alasan orang Muslim mengeklaim Muhammad yang Ismail yang dikorbankan. Juga ini sebenarnya berangkat dari Alkitab sendiri. Coba kita buka dalam Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22 ayatnya yang kedua. Alasan Bapak tadi menanyakan kenapa, memang dijelaskan di sini supaya Muhammad juga masuk garis keturunan Abraham. Tapi lebih spesifik lagi di dalam Islam ini juga diambil dari Alkitab alasannya. Yuk kita baca bersama-sama. 22:2 firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Di sini ada perlu digarisbawahi adalah anak. Nah, kalau anak tunggal punya saudara enggak? Sedangkan anak yang pertama lahir keturunan Abraham siapa? Siapa yang disebut anak tunggal? Kenapa? Oke, kita lepas dulu dari konteks perjanjian Alkitab. Mari berdebat dengan orang yang tidak membaca firman Tuhan. Gak semudah. Karena itu enggak. Oke, apakah Hagar enggak istri sah? No. Zaman dulu apakah ada penghulu yang menikahkan antara Sarah dengan Abraham? Tidak ada. Oke, memang nanti ada. Kalau perdebatan teologis kita bisa jawab. Waktu itu memang yang dijanjiin pertama kali adalah Sarah.
yang mendengar pertama kali adalah Sarah. Kalau nanti dialihkan kepada Hagar, berarti Tuhan gak konsekuen, gitu kan jawabannya. Tapi Muslim gak punya alasan seperti itu. Mari kita baca ini. Anak tunggal. Ismail ada karena siapa? Loh, Ismail ada karena Hagar? Bukan. Ismail lahir karena Abraham. Ada mantan istri, ada mantan suami, ada mantan anak enggak? Enggak ada. Enggak ada mantan anak, oke? Enggak ada. Inilah alasan dari umat Muslim yang mengatakan bahwa ambillah anak tunggal. Ini yang disebut anak tunggal. Kenapa agama Yahudi langsung men-change di sini Ishak anak yang tunggal? Ini adalah kesalahan penulisan Alkitab oleh orang Muslim. Kami dulu diajarkan seperti itu. Wala ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal wud'an. Artinya begini, sesungguhnya orang yang takwa harus luruslah dia menuliskan seluruh firman yang ada dan sejarah yang ada. Tapi ini sudah dibalik. Ini berarti orang-orang yang tidak takwa. Ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun wala antum abiduna abadum wala ana abiduna abadum. Artinya apa? Inilah orang-orang kafir yang terus membolak-balikkan fakta dan sejarah. Kalau saudara sudah membaca firman Tuhan, siapa yang kafir, siapa yang benar udah tahu kan? Tapi mereka juga mengklaim kita ini kafir, bolak-balikkan sejarah. Karena berangkat dari apa? Oke, ibu sekalian. Jadi kalau berdebat dengan mereka berdasarkan fakta yang kita tulis sendiri. Anak tunggal. Berarti anak tunggal itu siapa? Ismail dalam pandangan konteks jasmania. Oke? Jasmania. Kenapa? Ismail lahir 13 tahun setelah Ismail lahir, Ishak baru lahir. Oke? Jadi Ismail ini disebut anak tunggal, tapi Ishak disebut bersaudara dua. Iya, dia bersaudara satu saudaranya. Siapa? Ismail. Tapi kalau dia Ismail belum lahir disebut anak tunggal. Tapi kalau ini sudah lahir, inikah disebut anak tunggal? Tidak. Karena Alkitab memang menyebut anak tunggal ini karena dalam Kejadian pasal 17 Tuhan sudah berjanji kepada Abraham. Abraham ketika meminta kepada Tuhan, Tuhan sekiranya Ismail berkenan hidup di hadapanmu, oke? Apa jawabnya Tuhan? No. Ya, tetap kepada Ismail, Ishak. Sorry. Ya, oke, jelas ya ibu sekalian. Dari apa yang ditawarkan oleh Dr. Huang itu, dan tapi dari pemahaman Al-Quran seperti ini. Jadi Bapak Ibu, apabila berdebat tentang siapakah Ismail dan Ishak, ujung-ujungnya nanti apa? Lakum dinukum waliyadin. Jadi kita tahu kan sebenarnya siapa anak tunggal ini yang ditulis oleh Alkitab? Alkitab salah penulisan? Enggak. Yang ditulis karena Allah konsekuen. Allah kita Allah konsekuen yang berjanji kepada Abraham dan Sarai waktu di Mamre. Iya kan? Kemudian ketika Tuhan Ismail lahir, Ishak lahir, kemudian bertanya, no, ini disebut anak perjanjian, ya? Hah? Salah? Iya. Ya. Jadi Dr. Huang, Bapak Ibu sekalian, secara teologis Dr. Huang udah menjawab dengan jelas. Clear? Secara perbandingan agama, alasan mereka tahu kan kita? Kejadian pasal 22 ayat 2. Lengkap? Oke, good. Thank you very much.